Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat duduk, Mbak. Terima kasih. Iya. Duduknya udah nyaman belum? Ganti, kalau mau ganti posisi, Ibu tungguin. Ya. Sebelumnya, kalau Ibu boleh tahu, ini dengan Mbak siapa ya namanya ya? Aisyah Hani. Oke, Aisyah Hani. Dari kelas apa ya? Dari kelas 7C. Dari kelas 7C. Oke. Gimana tadi? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana tadi ada kegiatan apa aja? Kegiatan mengisi formulir untuk mengisi rapor. Itu tujuannya untuk apa sih? Untuk mengetahui identitas para siswa-siswi. Itu emang wajib untuk diisi atau gimana ya, Mbak? Wajib. Jadi semua dari angkatan ini. Ya. Berarti ini tidak ada kegiatan lagi atau gimana? Tidak. Sebelumnya Mbak Rani sudah tahu belum sih konseling itu apa? Kurang tahu. Di sini Ibu izin menjelaskan ya konseling itu apa dan tujuannya itu apa biar Mbak Rani itu tahu gitu. Jadi konseling itu memberi bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami masalah. Jadi itu dilakukannya tuh secara tatap muka kali ya, jadi empat mata gitu. Ibu jadi konselornya, Mbak Rani jadi konselingnya. Tujuannya tuh untuk menyelesaikan masalah, terus mengembangkan potensi diri. Tuh dari Ibu ya, setahu Ibu ya. Oke. Sebelumnya apa sih tujuan Mbak Ran itu bertemu dengan Ibu? Apa ada yang mau dibicarakan atau mau disampaikan ke Ibu? Baik, sebelumnya Rani kesini buat cerita beberapa pengalaman Rani dari SD sampai SMP. Ya, baik. Boleh diceritakan? Saat kelas 4 SD, Rani itu murid pindahan dari SD lain ke SD 11. Terus di situ ada beberapa anak yang memang kurang didikan untuk berteman dengan siapapun. Jadi mereka ini milih-milih teman untuk masuk ke circle mereka. Kalau boleh tahu tuh circle-nya ada berapa anak ya, Mbak? Bisa dibilang sih ada 5 anak. Itu cewek semua atau ada cowok yang gabung? Perempuan semua, tapi mereka kadang nyuruh yang Suruhan. Iya. Itu kalau boleh tahu suruhannya itu suruh ngapain ya? Buat ngejauhin beberapa anak yang emang pilih buat dijauhin. Oke. Kalau dari Mbak Rani itu tujuannya kenapa sih kok bully itu tuh malah dampaknya tuh ke Mbak Rani gitu loh? Maksudnya kok Mbak Rani bisa kena? Mungkin karena prestasi atau bakat yang dimiliki, terus mereka merasa tersaingi. Oke, berarti emang persaingan ya namanya ya. Berarti emang Mbak Rani itu masalah bully itu emang berarti pertama kali. Jadi ini tuh ini kan Mbak Rani SMP ya. Berarti tidak mengalami lagi tuh. Alhamdulillah tidak. Berarti teman-teman SMP baik-baik semua. Iya baik.
Aduh. Eh, Sebelumnya kalau ibu boleh tahu apa sih langkah-langkah dari Mbak Rani gitu loh biar nggak kena bully, maksudnya untuk terhindar dari hal-hal yang nggak pantas gitu. Kalau dari pengalaman sih lebih terjaga dari ucapan, terus juga menjauhi teman-teman yang emang anaknya kurang baik. Berarti emang apa ya namanya ya, kalau dari ibu emang etika tuh penting ya deh Mbak. Terus sebelumnya Mbak Rani sudah melaporkan belum ke pihak-pihak yang apa ya, kayak guru mapel atau guru BK atau ya orang tua Mbak Rani untuk melaporkan ke guru yang lain gitu? Sudah melapor ke wali kelas, tapi mereka berhenti, terus kedepannya mereka melakukan hal yang kurang baik. Berarti selama itu berturut-turut ya dek Mbak? Iya. Kalau boleh ibu tahu, apa sih yang apa ya namanya, apa sih yang akan berubah dari permasalahan ini? Mungkin perubahan sifat mereka, karena kan mereka makin tahu tentang apa yang udah mereka lakuin waktu dulu. Kalau yang dari Mbak Rani rasakan perubahannya apa? Perubahannya mereka sekarang masih satu sekolah sama Rani, tapi mereka makin lama ya makin berubah sifatnya. Itu yang satu sekolah sama Mbak Rani berarti di sini? Ya, cewek. Oh semuanya? Iya. Terus sering sapa-sapaan atau enggak? Enggak. Oh enggak. Tapi mereka nyadar nggak kalau itu tuh Mbak Rani? Nyadar. Mbak Rani juga nyadar. Kenapa sih nggak sapa-sapaan? Mungkin sedikit canggung, soalnya masih keinget juga kejadian yang dulu mereka ngelakuin perundungan. Berarti emang itu sangat membekas ya di Mbak Rani. Sebelumnya teman-teman Mbak Rani yang ngebully itu sudah minta maaf atau belum? Belum. Sampai sekarang? Iya, waktu wisuda kelas 6 juga belum minta maaf. Sakit nggak digituin Mbak Rani? Sakit. Sedih nggak tapi? Sedih. Sering nangis nggak pas ngalamin kejadian itu? Sering cerita juga ke orang tua, tapi mereka bilang sabar, jalanin dulu, soalnya kan nggak bisa pindah sekolah karena udah kelas 6. Iya. Nanti kalau pindah lagi kan juga sama aja ngulang lagi ya dari awal ya kan. Tapi teman-teman Mbak Rani yang bully ini kan satu sekolah nih. Apakah mereka masih kayak gitu atau sudah berubah, ada pendewasaan sedikit? Mereka sih kalau ke teman-teman yang lain, teman-teman yang beda kelas, mereka masih kayak gitu, karena tadi juga barusan kejadian. Barusan kejadian. Contohnya apa sih Mbak Rani, kayak kejadian kayak gitu tuh, maksudnya di apa ya, diejekin atau di apa gitu? Ibu kurang tahu soalnya. Diejekin, terus habis itu juga mereka suka ngatain fisik sama bawa-bawa keluarga. Kalau untuk masalah ngatain fisik tuh ngapain? Kayak Contohnya gimana kata-katanya? Contohnya kayak, ih kamu hitam banget gitu.
enggak ya bentuk terus. Kalau diejekin gimana? Tempatnya sih lebih milih buat diem aja. Enggak, Mbak Rani itu Mbak Rani masih diejekin nggak sekarang? Atau emang cuma diem-dieman udah lost gitu, udah nggak pernah? Kalau di chat masih Oh, di chat masih. Berarti emang kontak-kontakan berarti saling komunikasi gitu. jarang, tapi mereka yang ngechat dulu. Ngechatnya apa? Tujuannya apa? Nggak tahu, mungkin karena melihat sekarang makin berubah gitu, makin dekat sama teman-teman yang lain, jadi mereka sedikit iri kali ya. Berarti mereka tuh berarti Mbak Rani pernah dengar nggak sih mereka tuh jadi penguasa di kelas atau di apa sih lingkungan di sekolah gitu? Berarti emang gitu siapa sih kira-kira apa namanya yang bisa membantu Mbak Rani tuh kayak untuk apa ya, untuk bangkit lagi gitu loh. Pas kemarin kan ada di titik terendah kan, dibully lah, diapain lah gitu kan. Jadi siapa sih yang ngedukung Mbak Rani gitu buat semangat lagi gitu untuk sekolah? Sepupu sama Kalau temen ikut ngedukung nggak? kadang ikut ngejatuhin, kadang ikut ngedukung. Oh, berarti emang punya dua apa Sisi. dua sisi, iya betul. Kok ibu mau ngomong dua dimensi? Aduh. Kalau ibu boleh tahu, Mbak Rani itu pas itu ada di skala berapa sih? Kayak 1 tuh lagi nggak baik-baik aja, kalau 10 tuh lagi baik-baik aja. Waktu di Pas Mbak Rani mengalami apa ya namanya kemarin itu yang bully itu, satu di titik terendah banget, satu beneran satu. soalnya juga ada masalah dari keluarga, pertemanan, sama sering diajakin buat debat sama teman-teman. Diajak debat SD udah ada debat ya. Aduh, berarti emang apa ya, masalah yang dialami Mbak Rani itu lagi apa ya, lagi dalam satu apa ya, dalam satu situasi yang bersamaan kali ya. Tapi Mbak Rani Mbak Rani pernah nggak sih untuk memutuskan untuk apa ya, apa namanya, udahlah nggak usah sekolah lagi kalau tetap masih kayak gini? Itu merasa nggak kayak gitu? Karena lebih mentingin nilai daripada pertemanan. Lebih mentingin nilai. Berarti emang punya semangat ya untuk apa namanya, mencari ilmu gitu ya. Tapi Mbak Rani kalau digituin Mbak Rani balas nggak? Enggak. Berarti diem saja. Kenapa tidak berani untuk melawan? Karena mereka kadang membalikan fakta. Contohnya? Mungkin
mereka yang melindungi, nanti mereka bilang kalau mereka yang dilindungi. Berarti kalau bahasa sekarang tuh apa ya, play victim kali ya. Tahu play victim? Ya tidak mau disalahkan ya, tapi sukanya nyalain orang lain gitu. Itu manusia sekarang gitu. Kayak gitu. Semoga kita tidak termasuk ya. Amin. Ya. Berarti emang semua tuh ujung-ujungnya ke diri sendiri ya Mbak. Apa namanya, kita tuh ada kita tuh ada maksudnya ada apa ya, ada niat untuk apa sih namanya, kemajuan gitu ya. Tuh kan nggak mungkin terus-terusan kita tuh bergantung sama orang lain kan orang lain juga punya apa namanya, kehidupan masing-masing. Kira-kira berapa lama sih Mbak Rani untuk mewujudkan dari skala 1 yang tadinya tidak baik-baik aja terus jadi, kalau sekarang di skala berapa? 10 atau tengah-tengah atau 9? Itu prosesnya gimana? Kalau misalkan apa sih, dari 1 ke 9 itu kan prosesnya kan pasti kan nggak cepet ya, pasti kan untuk ada evaluasi diri, terus apa sih namanya, untuk menangin kali ya. Itu prosesnya gimana kalau Mbak Rani ngadepin? Lebih ke nggak nanggepin apapun yang terjadi sih, jadi kayak lebih mentingin diri sendiri, terus fokus ke diri sendiri. Udah itu saja. Itu kalau boleh tahu, fokus diri sendiri itu Mbak Rani tuh ngapain biar apa ya, biar cuek sama masalah-masalah yang kemarin itu gimana? Ngelakuin apapun tentang hobinya, terus habis itu berdamai sama diri sendiri. Hobi Mbak Rani apa sih? Baca novel, ini buku novel. Baca novel, suka baca ya. Mbak juga suka baca. Gue juga suka baca sih. Pas itu tapi komik. Cuman sekarang mungkin udah nggak tren lagi kali ya. Jadi males deh. Jadi cuma novel doang, komik enggak? Komik ada juga tapi masih sedikit yang dalam bentuk buku atau digital HP kayak webtoon gitu. Iya, Webtoon. Kenapa nggak buku? udah penuh raknya. Udah apa? Udah penuh. Penuh. Maksudnya penuh apa? Raknya. Oh, ini buku semua. Nggak ada tempat lagi. Oke. Berarti kalau ibu simpulin tuh dari tadi yang Mbak Rani ungkapkan tuh kayak lebih fokus ke diri sendiri ya, terus terus berusaha cuek kali ya, tidak menanggapi omongan orang lain. Jadi kalau misalkan lagi dibantai sama orang tidak ngebantai balik. Gimana sih perasaannya Mbak Rani sekarang? Sedikit sedih soalnya mikirin hal yang dulu pernah terjadi. Masih dipikirin sampai sekarang? Iya. Sangat membekas ya.
tapi Mbak Rani ada nggak sih kayak niatan mau apa ya, balas dendam gitu, kayak misalkan bukan balas dendamnya tuh ke teman Mbak Rani, tapi kayak ngelampiasinnya tuh kayak ke orang lain gitu, aku mau bully juga kayak gitu. Nggak pernah. Alasannya Karena apa? aku juga pernah ngerasain. Pernah digituin nggak enaknya? Iya. Tapi menurut Mbak Rani itu wajar nggak sih kalau SD itu udah kena pembulian gitu? Nggak wajar karena kan masih kecil ya, terus kita juga belum bisa milih yang baik dan yang buruk gimana. Ya betul. Berarti emang kalau apa namanya, kalau udah nggak SD wajar gitu berarti? Nggak wajar. SD, SMP, SMA sama aja sih nggak wajar. Soalnya kan sekarang kan banyak kayak kasus-kasus pembulian gitu, entah SD, entah SMP, entah SMA, entah kuliah juga banyak kan, kayak mbak kayak ibu gitu. Apa sih Mbak Rani rencana kali ini, kan kita udah melakukan proses konseling kan, Mbak Rani udah cerita gitu, rencananya apa sih dari proses konseling ini? Biar lega aja sih. Sekarang masih lega atau masih ada yang ganjel? Udah lumayan. Lumayan, oke. Sebelumnya kalau boleh ku tahu, ada perbedaan nggak sebelum konseling ketemu ibu sama apa sih, sebelum konseling sama sesudah konseling ketemu ibu, ada perbedaannya nggak? Ada. Apa? Tadi kan lagi happy-happynya main sama teman, terus waktu cerita ke ibu jadi sedikit sedih. Mengingat masa lalu ya, yang nggak ngenakin hati gitu ya. Tadi happy-happynya ngapain aja? Tadi ada buat main Lego sama main Lego? diamond painting. Iya. Lego ini yang kecil-kecil itu, Bricks. bricks. Iya. Lego yang ini ya, yang tren sekarang ya. Iya. Mbak juga punya tapi nggak pinter ini apa nyusunnya, susah ya. Kecil-kecil. Iya, Mbak ada nanti tunjukin fotonya kalau ada deh, itu dari mantan Mbak. Iya. Kok Mbak? Kok? Aduh. Kalau boleh ibu tahu, apa sih yang Mbak Rani dapetin dari proses konseling ini, maksudnya kayak pengetahuannya gitu loh. Dari proses ini sih kita harus lebih dengerin orang-orang di sekitar kita, terus kita juga jangan terlalu fokus juga ya ke diri sendiri, tapi juga harus mentingin orang lain kalau orang lain ada butuh gitu. Tapi kalau ibu tanya sedikit ya, kalau misalkan orang lain butuh nih Mbak Rani ke kita, terus pas kita butuh tapi merekanya cuek-cuek aja, itu gimana ya pendapatnya ya Mbak Rani? Kita diamin aja kalau mereka cerita. Karena kan kita udah mencoba buat dengerin beberapa cerita dari mereka, tapi mereka nggak ada yang sama sekali mau dengerin kita. Ya usaha untuk menghargai orang lain ya. Tapi itu sama aja nggak sih, nggak ada apa ya namanya, nggak ada etika ya. Kadang ibu juga ngerasa gitu, kok
kok jahat ya gitu. Perasaan ibu udah baik. Santai-santai. Oke. Ini kalau ibu tahu beneran udah lega atau belum? Udah beneran. Jangan bohong. Harus real. 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 Oke. Kalau sudah lega mungkin apa ya, sudah cukup juga kan, mungkin udah ada 20 menitan kan kita proses konseling. Jadi di sini ibu mau terima kasih sama Mbak Rani gitu kan, sudah meluangkan waktu Mbak Rani untuk bertemu dengan ibu. Jadi kalau misalkan Mbak Rani masih masih ada yang ngerasanya tuh ganjel gitu, atau misalkan mau nyeritain masalah-masalah lain gitu, ada yang mau disamain sama ibu, gak apa-apa, bisa bertemu di ruangan. Atau misalkan kalau misalkan kita lagi tidak bisa bertemu tatap muka, bisa chat ibu gitu loh melalui WhatsApp gitu. Terus nanti ibu ngirimin jadi ibu tuh juga ngadain konseling daring kali ya, atau daringan. Jadi nanti ibu ngirimin link Google Meet atau Zoom ke Mbak Rani kalau misalkan Mbak Rani mau cerita-cerita lagi ke ibu tuh. Oke. Ya. Terima kasih Ibu karena sudah juga meluangkan waktu untuk bercerita kepada Ibu. Ya, sama-sama. Ini Mbak Rani mau ada kegiatan lagi atau tidak? Ada? Iya. Apa? Main? Iya, sama temen. Main lagi. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Rani sudah mau datang lah gitu, bertemu lagi ibu. Nanti di lain kesempatan semoga bertemu lagi. Amin. Tuh. Terima kasih kembali Ibu. Indah.